Selamat datang di Sejarah Peradaban, tempat Anda menemukan cerita-cerita menarik dari masa lalu. Hari ini, kita akan menyelami sejarah Kekaisaran Persia, salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Kekaisaran Persia pertama kali muncul dari dataran tinggi Iran, di mana suku-suku semi-nomaden menggembalakan domba dan kambing. Dataran tinggi Iran, sebuah wilayah yang kaya dengan sejarah dan kebudayaan, merupakan tempat lahirnya Kekaisaran Persia. Sebelum menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, wilayah ini dihuni oleh suku-suku semi-nomaden yang hidup dari menggembalakan domba dan kambing. Kehidupan nomaden ini telah menjadi bagian dari struktur sosial dan ekonomi Iran selama lebih dari 3.000 tahun. Nomadi sebelum Masehi di Iran memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Meskipun ada klaim bahwa nomadi sebelum Masehi memiliki keantikan prasejarah, bukti arkeologis menunjukkan bahwa kehidupan berbasis desa dan penggembalaan ternak selalu penting di Iran. Tetapi nomadi sebelum Masehi sejati hanya muncul sebagai hasil dari infiltrasi kelompok nomaden dari luar negeri. Pada masa pra-Islam, suku-suku ini, yang diidentifikasi sebagai suku-suku Persia oleh Herodotus, bermigrasi ke dataran tinggi Iran pada akhir milenium kedua atau awal milenium pertama sebelum Masehi. Mereka membawa bersama mereka tradisi pastoralis sebelum Masehi nomaden yang telah berlangsung selama ribuan tahun di pegunungan Zagros di Iran Barat, yang dianggap sebagai tempat kelahiran pastoralis sebelum Masehi nomaden. Dengan latar belakang ini, Cyrus Agung muncul sebagai pemimpin yang kuat dan visioner. Dia berhasil menyatukan suku-suku ini dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, menciptakan fondasi bagi apa yang akan menjadi Kekaisaran Achaemenida. Cyrus tidak hanya menggabungkan wilayah-wilayah ini di bawah satu pemerintahan, akan tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep seperti toleransi budaya dan agama yang menjadi ciri khas pemerintahannya. Kekaisaran Persia, yang dimulai dari suku-suku penggembala di dataran tinggi Iran, akhirnya berkembang menjadi kekuatan dunia yang menguasai wilayah yang luas, dari Balkan di Eropa Barat hingga lembah Indus di timur. Ini adalah transformasi yang luar biasa, dari kelompok-kelompok kecil yang berpindah-pindah, menggembalakan ternak mereka, menjadi sebuah kekaisaran yang maju dan terstruktur dengan baik. Cyrus Agung, yang lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi, adalah pendiri Kekaisaran Persia pertama, juga dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenida. Dia berasal dari suku semi-nomaden Pasargadae, yang menggembalakan domba, kambing, dan sapi di barat daya Iran saat ini. Cyrus dikenal karena kebijaksanaan dan toleransinya sebagai penguasa. 5 tahun setelah naik tahta pada tahun 558 sebelum Masehi sebagai raja vasal dari Kekaisaran Media, yang mengendalikan sebagian besar Iran saat ini, Cyrus menyatukan kepala suku Persia lainnya dan memimpin pemberontakan melawan Raja Media, Astyages. Dengan bantuan seorang jenderal Media yang membelot, Cyrus mengalahkan pasukan Astyages dalam pertempuran Pasargadae dan merebut ibu kota Ekbatana pada tahun 550 sebelum Masehi. Sebagai penguasa, Cyrus menunjukkan belas kasihan dan pengendalian diri. Dia memberikan pensiun yang layak kepada Astyages, mempertahankan Ekbatana sebagai ibu kota musim panasnya, dan memberikan posisi tinggi kepada bangsawan Media di pengadilannya dan tentaranya. Namun, belas kasihannya memiliki batas. Dia membunuh menantu dan cucu Astyages karena melihat mereka sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Cyrus tidak berhenti setelah mengambil alih Media. Dia melanjutkan untuk menaklukkan Lydia, yang menduduki separuh barat dari Turki modern. Setelah pertempuran yang tidak menentu, Cyrus mengejutkan pasukan Lydia yang mundur dengan mengikuti mereka melalui dinginnya musim dingin menuju ibu kota Sardis. Dalam pertempuran Timbra yang menentukan,
Meskipun pasukannya lebih sedikit, Cyrus berhasil mengalahkan mereka dan memperluas kekaisarannya. Dengan strategi militer yang jauh merambah dan pemerintahan yang baik hati, Cyrus mengubah sekelompok kecil suku semi-nomaden menjadi kekaisaran Persia yang perkasa, kekaisaran dunia kuno pertama dalam waktu kurang dari 15 tahun. Kekaisaran ini, yang membentang dari India hingga Laut Tengah, adalah negara paling kuat di dunia hingga ditaklukkan 2 abad kemudian oleh Alexander Agung. Cyrus juga dikenal karena menghormati adat dan agama dari wilayah yang ditaklukkannya, seringkali membiarkan mereka mempertahankan tradisi mereka sendiri dan menghindari penindasan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mempertahankan kestabilan wilayah yang luas, tetapi juga meninggalkan warisan yang bertahan lama dalam hal toleransi dan keberagaman budaya. Darius Agung, penguasa yang membawa kekaisaran ke puncaknya. Darius Agung, atau Darius Pertama, naik tahta sebagai raja ketiga Kekaisaran Achaemenid pada tahun 522 sebelum Masehi dan memerintah hingga 486 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung selama 36 tahun, Kekaisaran Persia mencapai puncak kejayaannya. Darius dikenal tidak hanya karena kemampuan militernya, tetapi juga karena perbaikan sistem hukum dan ekonomi, serta proyek konstruksi yang mengesankan di seluruh kekaisaran. Penaklukan dan administrasi. Darius memimpin kampanye militer di Eropa, Yunani, dan bahkan di lembah Indus, menaklukkan tanah dan memperluas kekaisarannya. Dia mengatur kekaisaran dengan membaginya menjadi provinsi administratif, masing-masing diperintah oleh seorang satrap. Dia juga mengorganisir mata uang Achaemenid sebagai sistem moneter baru yang seragam dan menjadikan bahasa Aram sebagai bahasa sebelum Masehi kedua kekaisaran bersama dengan bahasa Persia. Proyek konstruksi dan warisan budaya. Darius juga dikenal karena proyek konstruksinya yang ambisius, terutama di Susa, Pasargadae, Persepolis, Babilonia, dan Mesir. Dia memiliki prasasti yang diukir pada tebing Gunung Behistun untuk mencatat penaklukannya, yang kemudian menjadi bukti penting dari bahasa Persia kuno. Ekspedisi ke Yunani dan pengaruhnya. Salah satu peristiwa besar dalam hidup Darius adalah ekspedisinya untuk menundukkan Yunani dan menghukum Athena dan Eretria karena partisipasi mereka dalam pemberontakan Ionia. Meskipun kampanyenya akhirnya berakhir dengan kegagalan di pertempuran Marathon, dia berhasil dalam penaklukan kembali Trakia dan memperluas kekaisaran Achaemenid melalui penaklukannya atas Makedonia di Kepulauan Cyclades dan Pulau Nakos. Pengaruh dan warisan. Dengan perubahan ini, Kekaisaran Achaemenid menjadi terpusat dan bersatu. Darius meninggalkan warisan yang kuat dalam hal toleransi dan keberagaman budaya yang terus mempengaruhi peradaban setelahnya. Kekaisaran Persia, yang mencapai puncak kejayaannya di bawah Darius Agung, mengalami serangkaian peristiwa yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kejatuhan Kekaisaran Persia. Faktor internal, konflik dan pemerintahan yang lemah setelah Darius pertama. Penguasa Persia berikutnya menghadapi konflik internal yang melemahkan kekaisaran. Xerxes, putra Darius, terutama dikenal karena kampanye militer yang gagal untuk menyerang Yunani dan pengeluaran yang tidak bertanggung jawab setelah kembali ke rumah, yang menguras kekayaan kerajaan. Konflik internal dan perebutan kekuasaan semakin memperburuk situasi, menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemberontakan di beberapa provinsi. Faktor ekonomi, krisis dan pajak berat. Ekonomi Kekaisaran Persia mengalami tekanan karena pajak yang berat dan pengeluaran yang berlebihan. Ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan melemahkan kemampuan kekaisaran untuk mempertahankan dan mengelola wilayah yang luas.
Invasi Alexander Agung, penaklukan akhir. Kekaisaran Persia akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung pada tahun 334 sebelum Masehi. Alexander memulai kampanye penaklukan yang berhasil menundukkan kekaisaran yang sudah lemah. Penaklukan ini tidak hanya menandai akhir dari Kekaisaran Achaemenid, tetapi juga awal dari periode Helenistik di Timur Tengah. Kejatuhan Kekaisaran Persia adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Meskipun kekaisaran ini telah mengalami masa-masa kejayaan di bawah pemerintahan Cyrus dan Darius Agung, kelemahan pemerintahan berikutnya, masalah ekonomi, dan akhirnya penaklukan oleh kekuatan asing menyebabkan kejatuhannya. Warisan Kekaisaran Persia, bagaimanapun, tetap berpengaruh dalam sejarah dan budaya dunia. Kekaisaran Persia mungkin telah jatuh, tetapi warisannya tetap hidup hingga hari ini, mempengaruhi banyak aspek dari budaya, politik, dan kehidupan sosial di banyak negara. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah yang menarik.